Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kembali subuh ini Allah gerakkan langkah dan hati kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung agungkan kepada baginda yang mulia Muhammad Sallallahu. kepada ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan mendengar hadis-hadis dari baginda sallam, nasihat-nasihat dari baginda sallam tentang fadilah daripada Al-Quran. Yang ini mafhum hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah atau kebaikan, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maksudnya dalam amal ibadah lainnya, satu amal secara keseluruhan hanya dihitung sebagai satu amal. Tetapi amalan membaca Al-Quran tidaklah demikian, sebab bagian amal akan dinilai sebagai satu amalan. Bahkan membaca satu huruf tergolong satu kebaikan, dan bagi setiap kebaikan Allah Subhanahu wa taala berjanji, man jaa bil hasanati wa lahu asru amsalihha. Barang siapa membawa amalan baik, maka untuknya pahala 10 kali lipat amalannya. Quran surat Al-An'am 160. Bagaimanapun juga tambahan 10 kali lipat ini adalah yang terendah, karena Allah mampu melipat gandakan pahala dengan sekehendaknya. Wallahu yudhi'u liman yasha. Allah menggandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Quran surat Al-Baqarah 261. Pemisalan bahwa setiap huruf Al-Quran dinilai satu kebaikan telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa alif lam mim bukanlah satu huruf, tetapi alif terpisah, lam terpisah, dan mim terpisah, sehingga alif lam mim berisi 30 kebaikan. Di sini terdapat perselisihan apakah yang dimaksud adalah alif lam mim di awal surat Al-Baqarah atau awal surat Al-Fil. Jika yang dimaksud adalah alif lam mim di awal surat Al-Baqarah, berarti hitungannya menurut jumlah huruf yang tertulis. Karena yang tertulis hanya 3 huruf, maka pahalanya 30. Dan jika yang dimaksud adalah alif lam mim di awal surat Al-Fil, berarti alif lam mim pada surat Al-Baqarah itu 9 huruf dengan menghitung jumlah huruf yang dilafazkan, sehingga menjadi 90 pahala. Baihaqi meriwayatkan, aku tidak mengatakan bahwa bismillah itu satu huruf, tetapi ba, sin, mim adalah huruf-huruf yang terpisah. Hadis yang lain dari Muaz al-Juhaini radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya,
maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang mengamalkannya? Berkah dari membaca dan mengamalkan Al-Quran adalah orang tua si pembaca akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi sinar matahari. Seandainya matahari itu berada di dalam rumah kita, matahari yang begitu jauh sangat terang sinarnya, apalagi jika matahari itu berada dalam rumah, tentu akan lebih terang dan berkilauan. Namun cahaya mahkota bagi orang tua membaca Al-Quran yang mengamalkan isinya akan lebih terang daripada sinar matahari yang berada di dalam rumah itu. Jika orang tua membaca Al-Quran saja, jika orang tua membaca Al-Quran saja akan mendapat pahala seperti itu, maka tidak dapat kita bayangkan bagaimana pahala membaca itu sendiri. Apabila orang yang menjadi perantara saja demikian tinggi derajatnya, apalagi orang yang melakukannya sendiri, tentu akan memperoleh dengan yang lebih tinggi. Orang tua mendapatkan pahala tersebut karena dialah yang telah melahirkan dan mendidiknya. Adanya matahari di rumah dalam hadis di atas menunjukkan maksud yang sangat halus, bahwa jika matahari begitu dekat, tentu cahayanya semakin terasa, dan setiap sesuatu yang selalu ada di dekat kita akan menumbuhkan kecintaan kita terhadapnya. Matahari karena jauh jaraknya menjadi asing bagi kita. Namun jika setiap saat selalu di dekat kita, timbullah keakraban dan kecintaan. Oleh sebab itu, selain ada isyarat keutamaan cahaya mahkota, juga ada isyarat tentang kecintaan. Setiap orang mendapatkan manfaat dari sinar matahari. Namun jika manfaat ini diberikan kepada seseorang, tentulah hal itu merupakan kebanggaan bagi pemberinya. Alhamdulillah. Dua hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang fadilah atau keuntungan atau manfaat daripada membaca kitab Allah ini, Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita agar bisa mampu melaksanakan atau mengamalkan hadis tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.